Terima kasih yang sudah klik video ini dan langsung saja kita mulai. Ini adalah rahasia nilai bagus pada pembelajaran e-learning TMK, LMS, Web, Tatap Muka, TTM Adpem, dan Praton, yaitu praktek online. Seperti ini tampilannya, meskipun ini nilainya tidak sesempurna yang kalian harapkan, misalnya 98 atau 99, ini adalah nilai akhir yang akan berkontribusi terhadap pembelajaran ataupun nilai UAS ya, bukan pembelajaran ya, berkontribusi terhadap nilai UAS kalian. Pertama, maksimalkan jawaban dengan senantiasa menguraikan teori, kemudian diikuti dengan contoh daripada permasalahan yang dipermasalahkan. Jadi harus selalu up to date tercontohannya. Jika misalnya kebijakan pemerintah, maka kalian bisa menyesuaikan dengan permasalahan saat ini. Misalnya dengan penanganan COVID yang melambat atau bagaimana, proses percepatan penyerahan bantuan bansos ataupun lainnya, itu harus kalian sesuaikan dengan posisi permasalahan yang ada di kehidupan nyata, karena ini akan memberikan nilai lebih terhadap jawaban yang kalian utarakan, yang kalian uraikan sesuai dengan teorinya. Kemudian jangan sekali-kali melakukan copy paste jawaban milik orang lain ataupun sumber internet atau mahasiswa lain atau bukan milik pribadi. Saya sangat melarang keras kalian untuk melakukan copy paste jawaban, karena ini akan membuat kalian berada pada masalah. Karena di UT ini apabila kalian itu terbukti melakukan copy paste, maka nilai kalian akan dinolkan, atau apa yang kalian jawab itu akan nol nilainya atau tidak maksimal. Misalnya kalian benar melakukan copy paste, tapi sebagiannya kalian melakukan dengan jawaban sendiri, itu jelas tidak diperbolehkan juga, karena harus murni apa yang kalian sampaikan itu adalah hasil dari jawaban pikiran kalian sendiri, sehingga terbukti orisinilitasnya. Seperti itu ya, karena di UT ini ada dosen-dosen yang sangat membenci praktik copy paste atau plagiasi tersebut ya. Jadi apabila terbukti maka langsung nol untuk tutorial seperti ini. Misalnya ini mata kuliah administrasi kepegawaian, maka kalian langsung nol untuk tugas itu, seperti itu ya. Kemudian jawablah tugas diskusi di awal waktu, sebab akan memiliki penilaian plus karena dapat mengerjakan lebih awal. Kenapa harus di awal waktu? Karena dosen itu akan melihat jika di awal itu akan diberikan nilai tambahan. Misalnya sebenarnya ini jawabannya walaupun kurang menggigit ya, 80 misalnya, maka akan ditambah 2 misalnya menjadi 82, seperti itu ya. Jadi upayakan untuk jawaban di awal karena nilainya akan lebih tinggi sedikit daripada jawaban yang di akhir-akhir. Kenapa begitu? Karena mahasiswa yang di akhir-akhir itu bisa membaca jawaban kalian dan mereka akan merumuskan jawaban yang hampir sempurna atau sesuai dengan permasalahan yang dipermasalahkan. Jadi jawaban kalian akan mengalami minus-minus, kurang ini, kurang ini, kurang ini, jadi nilainya akan semakin turun. Sedangkan untuk mahasiswa yang menjawab di awal itu memang sulit mengawali ya, karena harus mencari yang tersempurna jawabannya. Jadi upayakan jawaban kalian ini di awal dengan yang paling baik, sehingga yang di akhir-akhir ini juga akan terus berupaya memperbaiki minus-minus jawaban yang akan mereka sertakan. Kemudian pastikan jawaban yang diuraikan memiliki nilai lebih ketimbang jawaban rekan mahasiswa lainnya. Jika misalnya mahasiswa lainnya hanya nguliti suatu permasalahan dari sudut pandang A, kalian bisa menyibak seluruh sudut pandang, baik dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, sehingga nilai jawaban kalian ini bervariasi, bukan bervariasi nilainya ya, atau memiliki warna yang lain. Oh, jika dilihat dari sudut pandang ini seperti ini, jadi jawaban kalian ini menyeluruh, komprehensif. Jadi kan gampang. Dosen itu memberikan nilai, oh ini karena kurang seperti ini, maka nilainya sekian. Karena punya kamu nilainya, uraiannya itu bagus, menyeluruh dari aspek ini, jadi bagus. Nah seperti itu, karena jawaban akademis ya, seorang akademis ini harus memiliki uraian pendapat yang komprehensif dari seluruh sudut pandang, itu harus juga diperhatikan.
Kemudian perbanyak memahami materi guna menguasai permasalahan yang menjadi topik permasalahan. Kalian harus melihat teori-teori tersebut, membaca kembali teori-teorinya lalu diaplikasikan dengan permasalahan yang saat ini terjadi. Kalian bisa menarik garis kesimpulan yang mapan. Karena itu diperlukan penguasaan materi yang kuat ya. Tidak hanya sekali baca langsung tiba-tiba nilai kalian bagus karena jawaban kalian. Seperti itu ya, kecuali kalian benar-benar memahami teori yang dimaksud meskipun hanya sekali baca. Kemudian di sini saya akan memberikan challenge ya untuk kalian. Kalau ada mahasiswa UT yang memiliki nilai akhir di angka 96 dan 98, ini kan dicontoh, ini kan cuma 87, 89 yang paling tinggi ya. Seperti ini nanti, ini biasanya didapatkan ketika kalian sudah menyelesaikan akhir pembelajaran Tuton e-learning ya, yaitu pada minggu ke-8 ya. Selesai itu akan muncul nilainya, nilai akhirnya seperti ini. Itu jika 96 sampai 98 silakan DM IG saya ataupun kalian kirim ke email saya dengan menyertakan bukti seperti gambar ini dan rincian nilai per mata kuliahnya. Misalnya yang kalian ajukan nilainya 96 itu administrasi kepegawaian, kalian screenshot seperti ini. Kemudian kalian screenshot di rincian nilai administrasi kepegawaian, baik itu kehadiran, nilai diskusi maupun nilai tugas. Kemudian kirimkan ke DM IG ataupun alamat email saya di eventbara@gmail.com dengan nilai ketentuan tersebut, baik itu 96 dan 98, hanya untuk 5 orang pertama, yaitu saya kirimkan sebanyak Rp50.000 saja ya. Memang sedikit, tapi ini kita coba untuk melakukan challenge. Semoga ada yang bisa meraih di angka 96 dan 98, karena ini sudah sangat tinggi sekali bagi seseorang mahasiswa di universitas terbuka. Baiklah, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Dan itulah rahasia nilai bagus di Tuton e-learning TMK LMS to Web, baik tatap muka, TTM, Adven, dan Praton. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, salam mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada.